Bab 1601-1605. Bab 1601, Malam Perang Besar. Di negara jiwa, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang ketika mereka melihat sosok muda, yang telah keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun jiwa di State tidak mengejutkan seperti elit Dou di sejati, tetapi pada akhirnya terkait dengan yang terakhir. Harus diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas Dou Seng Bintang 8, belum mencapai level ini. Selain itu, mereka semua ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih berada di keadaan surgawi yang sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam setengah bulan? Pelatihan singkat dapat dengan cepat menghabiskan waktu setengah bulan. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam waktu setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut orang lain akan merasa bahwa itu tak terbayangkan. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual besar dan perkasa yang tampaknya tak berujung dari jiwa makam surgawi memungkinkan dia untuk mencapai tahap ini. Bagaimana Anda berhasil melakukannya? Yan Jin menjilat bibirnya dan akhirnya mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tidak fokus pada pelatihan jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun, jiwanya saat ini tetap berada di keadaan surgawi yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui ke jiwa di State. Leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah. Xiao Yan menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman yang mereka miliki untuk orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak sekali menjadi orang terkuat di benua Doqi. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Sudahkah kamu mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga berangsur-angsur menjadi tenang. Matanya melirik ruang di belakang Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan terkejut. Dia menatap Xiao Yan sebelum menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan kemajuan jiwa Xiao Yan harus dikaitkan dengan lenyapnya jiwa Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat dia memikirkan hal ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan persaingan dan persahabatan antar pria. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan dari klan Xiao, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya, status keduanya menyebabkan mereka ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah batas waktu setengah bulan yang disebutkan klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jarinya. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan demi ayah saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudaranya. Lei Ying dan Yan Jin bertukar pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Giok kuno di tangan Xiao Yan milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu, Xiao Yan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar dari jiwa di State, Xiao Yan mungkin tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kalau begitu, ayo berangkat besok. Para ahli dari 3 klan kami akan mengikuti Anda kali ini. Setelah ayahmu dengan selamat tiba di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali batu giok kuno atau menghancurkannya terlepas dari apa yang terjadi. Ekspresi Gu Yuan anehnya tegas.
Ini karena dia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno dan membuka rumah Dewa Kuno Tusi, Hun Tiandi akan dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Apa yang disebut aliansi mereka ini tidak diragukan lagi seperti serangga yang mencoba mengguncang pohon besar ketika harus menghadapi Doudi Elite. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Xiao Yan mengangguk dalam menghadapi ini. Dengan 3 klan yang mengikutinya, dia akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meski sudah mencapai jiwa di stat, bukan berarti Xiao Yan mampu bertarung dengan ahli pamungkas seperti Hun Tiandi. Apalagi klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis dari klan Hun akan membuatnya sakit kepala. Kami juga telah mengirimkan berita ke Sky Mansion Alliance selama periode waktu ini. Kemungkinan orang-orang Anda juga akan mencapai pegunungan pemakaman besok. Saat itu, 4 pihak kita akan bersatu. Tidak perlu takut pada klan Hun, kata Gudao. Xiao Yan mengangguk lagi. Saat ini, Sky Mansion Alliance sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka, tidak hanya ada leluhur Pil Tower dan Xiao Chen tetapi ada juga Xiao Yan, yang telah melangkah ke jiwa di stat. Dalam hal kekuatan, itu tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Saya secara pribadi telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei dan Gu saat Anda berada di makam surgawi. Selama kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 alam, akan segera ada umpan balik. 3 klan juga telah memasuki keadaan siaga tinggi. Semua sesepuh yang sedang mundur telah dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama begitu perintah diberikan. Petik 2. Nasib menyedihkan dari klan Ling, Xi dan Yao telah memberikan peringatan terbesar kepada 3 klan yang tersisa. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghancurkan penghalang spasial yang telah dia tempatkan tanpa memperingatkannya. Bahkan Hun Tiandi tidak dapat melakukannya. Tentu saja, ini kecuali yang terakhir benar-benar mencapai kelas Doudi. Karena Anda telah berhasil keluar dari retret Anda, pada dasarnya kami sepenuhnya siap. Sekarang, kita hanya perlu menunggu besok. Wajah semua orang menjadi muram setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa akan ada pertempuran besar yang mengguncang besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Douqi dalam ribuan tahun. Malam menutupi alam Gu. Sinar cahaya bulan yang sejuk mengalir turun. Xiao Yan berdiri di halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya berada di belakangnya saat matanya melihat ke langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di dataran tengah dari wilayah sudut hitam. Selama periode waktu ini, pemuda dari saat itu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan menjadi pemimpin aliansi, yang mendominasi seluruh dataran tengah dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja, hal yang telah mendukungnya untuk perlahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana. Itu untuk menyelamatkan ayahnya, yang belum pernah dia temui selama beberapa dekade. Ayah, besok kita akan berkumpul kembali. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiao Yan menggosok cahaya spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang dikagumi banyak orang di benua itu, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi sayang dan hangat di mata ayahnya di kota hutan kecil itu ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi orang yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak menjadi sedikit pun dingin karena evaluasi dari dunia luar. Sebaliknya, dia telah menegur dirinya sendiri. Alasan utama mengapa Xiao Yan dapat terus menanggung ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena Xiao San. Yan Er sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang kamu perkirakan saat itu. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dia rindukan. Xiao Yan GG. Sosok halus lembut dengan lembut bersandar di punggung Xiao Yan sementara yang terakhir bergumam pelan. Tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat cantik terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan itu sendiri menjadi sedikit redup. Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini. Xiao Yan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er.
Sesaat kemudian, dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih kecantikan itu ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, ketika saya masih muda, saya telah memberitahu ayah bahwa saya ingin Sun Er menjadi istri saya. Pada saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat senang dan bahagia dengan Sun Er. Setelah menolak ayah, saya akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita. Petik 2. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiaoyan. Wajahnya sedikit malu setelah mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan patuh. Hati Xiaoyan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang halus dan indah seperti wajah cantik yang memikat. Dia tertawa dan lengannya meraih pinggang Sun Er yang lembut dan tampaknya tanpa tulang. Dia menundukkan kepalanya di depan mata malu Sun Er dan membunuh bibir lembab penuh yang indah. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu ruangan itu otomatis terbuka. Tubuhnya berkelebat dan dia bergegas ke kamar. Sebuah bang terdengar dan pintu tertutup rapat. Malam itu sunyi sementara ruangan itu dipenuhi cinta. Klan Gu yang awalnya tenang dipenuhi dengan suara angin kencang ketika sinar matahari pertama tersebar dari langit pada hari berikutnya. Banyak aura kuat naik dengan cepat. Perang besar akan segera tiba. Bab 1602, Pengiriman Tentara. Nona muda, Tuan Muda Xiaoyan, sudah waktunya. Wajah Tua Lingying tersenyum saat dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak. Pintu berderit dan Xiaoyan perlahan keluar dari ruangan. Energi di sekitar tempat itu tampaknya samar-samar terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang menguasai jiwa-jiwa. Lingying tanpa sadar membungkuk lebih rendah di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu, pemuda itu masih tampak sedikit lembut. Namun, dia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade. Bahkan Lingying hanya bisa memandangnya. Penglihatan nona muda sangat bagus. Lingying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang diam-diam berdiri di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling terang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiaoyan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti pemuda itu di kota Wutang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi. Ling tua, selamat tinggal. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menatap gunung di depannya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang berkumpul dengan cepat di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lain. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiaoyan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit dalam sekejap. Tuan Muda Xiaoyan, saya harap Anda akan kembali dengan kemenangan. Lingying tersenyum dan bergumam sambil melihat bagian belakang duo Xiaoyan. Pada saat duo Xiaoyan tiba di langit di atas gunung, daerah itu sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang luas dan perkasa mengalir bertindak seperti satu kesatuan. Perkasa yang hebat itu bahkan menyebabkan Xiaoyan, yang telah melangkah ke dalam jiwa di stet, tanpa sadar terkejut. Haha, apakah mereka sudah sampai? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek sesegera mungkin. Kata-kata tiba-tiba Gu Yuan menyebabkan Xiaoyan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat sangat imut. Batuk. Xiaoyan batuk kering. Tidak disangka-sangka bahwa Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan besar, akan benar-benar mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu akan berlaku? Itu belum mencapai tingkat berlakunya. Namun, kita pasti harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh ceroboh. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiaoyan mengangguk sedikit.
Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya kemungkinan Raja Terendam Hitam, Gu Lai, yang hampir tidak pernah ditemui Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Black Submerged King kemungkinan telah mencapai kelas Do Seng bintang 8 awal. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan-klan Yan dan Lei, dia juga eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Black Submerged King, Gu Lai adalah 3 abadi dari klan Gu. Mereka bertiga berada di kelas Do Seng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang sama dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah 3 abadi adalah banyak sesepuh dari klan Gu. Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar sesepuh ini. Jelas, mereka harus menjadi orang-orang yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya melirik sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas Do Seng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di dataran tengah, itu akan benar-benar dapat membersihkan penghalang apapun. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno dalam nama. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja ini terjadi jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka benar-benar memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Tatapan dari banyak sesepuh juga melihat Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan cara yang sopan. Meskipun kemampuan sejati Xiao Yan hanyalah Do Seng bintang 6, jiwa di state-nya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Secara alami, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Swoosh! Suara angin kencang yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di atas langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yanku telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka adalah ahli sejati. Xiao Yan hanya secara acak menyapu matanya ke arah mereka. Setelah itu, mereka berhenti di suatu tempat di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik mempesona berjubah merah di sana. Wanita cantik itu memiliki senyum yang menggoda. Penampilan menariknya yang setengah baya dipenuhi dengan daya pikat yang matang. Namun, Xiao Yan bisa melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga telah mencapai kelas bintang 7 Do Seng dan mirip dengan 3 dewa abadi dari klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiao Yan ketika mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat matanya yang cantik dan senyum mempesona terangkat di wajahnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa. Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Ada desas-desus bahwa ini adalah semacam keterampilan spiritual dari zaman kuno. Itu mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dibilang aneh. Namun, ini biasanya efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada pada keadaan surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat diam-diam menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan terakhir dari matanya. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika pada kontak kecil ini. Sosoknya yang halus tiba-tiba bergetar. Sok muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan kuat. Di negara jiwa, wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasi setelah hanya sok sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan trik kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan saya Penatua Huoling.
Yan Jim di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain-main dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan makan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku. Itu peri Huoling bukan penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerucutkan bibirnya. Segera, matanya berair ketika mereka melihat Xiao Yan dan tertawa. Tidak terduga bahwa dia telah mencapai jiwa di state yang legendaris meskipun hanya semuda ini. Seseorang benar-benar tidak bisa hanya melihat buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, ia telah menghasilkan Xiao Yan lagi. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Para sesepuh dari klan Yan di belakang Huoling juga melihat ke arah Xiao Yan dengan sikap tercengang. Di negara jiwa, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai tingkat ini. Peri Huoling benar-benar terlalu memujiku. Saya benar-benar beruntung. Xiao Yan tersenyum. Cara sapaan, peri, itu menyebabkan senyum di wajah Huo Ying menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk alamat ini. Semua orang harus mengerti apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Petik 2. Anggota dari 3 klan menjadi diam setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi mantan di antara klan kuno cukup besar. Selain itu, kekuatan Doseng Bintang 9 yang mencapai puncaknya menyebabkan seseorang merasa takut dan hormat. Karena semua orang mengerti, ayo bergerak. Gu Yuan menatap Xiao Yan setelah melihat ini. Yang terakhir mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura besar dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergi. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung masuk ke dalamnya. Kuburan yang tampak Xiao Yan dan Sun Er dengan cepat mengikuti. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial akhirnya mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok-sosok cahaya dengan cepat menyerbu langit di atas markas aliansi Mansion Langit di dataran tengah sementara pasukan besar meninggalkan alam Gu. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut dataran tengah dari segala arah. Seluruh Central Plains berubah menjadi gempar ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Sky Mansion. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan aliansi Istana Langit mengirimkan sejumlah besar ahli adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh dataran tengah. Bab 1603, Pegunungan Langit Pemakaman Pegunungan. Langit pemakaman berdiri di wilayah barat laut dataran tengah. Kemungkinan banyak orang di benua saat ini tidak terbiasa dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua dari klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan Xiao bertarung saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh dataran tengah. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perang sangat luas dan biasanya ada banyak binatang ajaib yang hadir. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Oleh karena itu tampak agak sepi. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Binatang ajaib yang biasa berkeliaran tanpa kendali, telah benar-benar menghilang. Sebenarnya tidak mungkin untuk menemukan satupun binatang ajaib di medan perang yang besar ini. Adegan itu muncul seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang mengguncang bumi yang akan meletus di tempat ini. Swosh swosh. Serangkaian suara angin kencang yang deras tiba-tiba bergema di atas pegunungan, yang semuanya tidak ada pada semua auman binatang buas. Orang bisa melihat sejumlah besar sosok muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka telah muncul di medan perang kuno ini. Kita sudah sampai. Kaki Gu Yuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan pertempuran ini yang telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Tidak disangka pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Cari di pegunungan. Banyak ahli dari 3 klan bergegas maju setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat memberikan pencarian singkat kepada pegunungan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap penyergapan yang dilakukan klan Hun. Sepertinya klan Hun belum tiba. Yan Jin melangkah maju. Dia melihat medan pertempuran kuno yang agak sepi ini dan berkomentar.
Gu Yuan mengangguk sedikit. Selain beberapa binatang ajaib yang gemetar di bawah tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura dari para ahli klan Hun. Mereka dari aliansi Sky Mansion telah tiba. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum melihat langit utara. Beberapa riak yang sudah dikenal samar-samar dipancarkan dari tempat itu. Semua orang melihat ke arah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Namun demikian, tidak ada yang meragukan kata-kata Xiao Yan saat ini. Selain Gu Yuan, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memfokuskan mata mereka, beberapa suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, massa hitam sosok manusia bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dimobilisasi oleh ketiga klan. Sepertinya aliansi Sky Mansion benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Sebuah kejutan melintas di mata Yan Jin dan Lei Ying saat mereka melihat barisan yang luas dan perkasa. Meskipun aliansi Sky Mansion mungkin lebih rendah daripada klan Yan dan Lei dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Haha, sepertinya kita tidak terlambat. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya adalah Kailin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur Piltover dan Patua Sen Nong telah mengikuti. Tampaknya Yao Lao membuat yang lain sibuk merekrut sesepuh ini, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan saat pasukan besar berkumpul. Nenek moyang Piltover dan Patua Sen Nong dapat dianggap akrab dengan tiga klan. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dibicarakan sekarang setelah mereka bertemu. Xiao Chen, hanya di sisi lain, hanya melirik orang-orang dari tiga klan sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiao Yan. Wajahnya yang tegas menunjukkan senyuman saat dia bertanya. Xiao Yan juga menyeringai di wajah kerabat ini, yang juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Dia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Dia mengerti bahwa Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama mengetahui tentang berita ini, kemungkinan itu akan menjadi pukulan besar baginya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk sementara merahasiakannya. Sebuah wewangian tiba-tiba menerkam saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah dingin Kailin yang menyihir. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa kering setelah melihat sikap Kailin yang agak dingin. Kakak perempuan Kailin, kita telah bertemu lagi. Apakah Xiao baik-baik saja? Sun Er, yang berdiri di samping Xiao Yan, melihat Kailin perlahan berjalan mendekat. Riak muncul di matanya sebelum dia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Kailin mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Aye, dia baik-baik saja. Namun, dia meratapi orang tertentu yang absen dari rumah sepanjang waktu." Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao Yan di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Kailin sedikit tidak senang karena dia telah hilang untuk waktu yang lama. Apakah lukamu sudah sembuh? Kailin sedikit melengkungkan bibirnya setelah melihat sikap Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba jauh lebih lembut. Meskipun dia sedikit marah pada Xiao Yan karena tidak pulang ke rumah meskipun terluka, pemikiran rasional masih mendominasi pikirannya. Perasaan itu hanyalah sesuatu yang biasanya dimiliki seorang wanita. "Aye, saya sepenuhnya pulih." Xiao Yan tersenyum. Dia segera menyapu pandangannya dan bertanya, "Bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahli yang dikirim?" "Yao Lao telah mengatakan bahwa ini sangat penting bagimu," jawab Kailin. Xiao Yan terkejut. Hatinya langsung menghangat. Dengan kedatangan tentara dari Sky Mansion Alliance di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, ada juga banyak ahli dari dataran tengah di luar pegunungan yang tertarik karena aktivitas tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah tiba di Burial Sky Mountain Range. Ini karena mereka dapat merasakan bahwa aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, kemungkinan besar mereka akan mati. Setelah interaksi singkat setelah pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati.
Pandangan mereka menyebar ke seluruh tempat dan mencakup seluruh pegunungan langit pemakaman. Setiap aktivitas yang ada akan segera menjadi umpan balik ke kelompok Xiaoyan. Waktu perlahan berlalu di tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiaoyan dan Gu Yuan, yang telah duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Mereka telah tiba. Bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkapkan lapisan kabut hitam setelah suara keduanya terdengar. Kabut hitam menyelimuti tempat itu. Akhirnya, itu berubah menjadi terowongan spasial besar. Banyak aura jahat yang perkasa melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera, suhu di sekitarnya turun. Semacam aura gelap dan dingin menyebar. Haha, pegunungan langit pemakaman ini sudah lama tidak semarak. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara. Nihility Devouring Flame, 4 orang suci iblis dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga muncul di belakang Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun juga jelas menyadari pertempuran hari ini. Oleh karena itu, ia juga telah menggerakkan cukup banyak ahli. Hun Tiandi, kembalikan batu giok kuno dari 3 klan kita. Kalau tidak, kami pasti akan menyerang alam Gu Anda di masa depan. Petik 2. Lei Ying menjerit dingin. Ekspresinya tenggelam setelah melihat Hun Tiandi muncul. Kehilangan batu giok kuno telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Secara alami, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya sekarang setelah dia melihat pihak lain. Menyerang alam Hun. Mungkin tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya di dunia saat ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak di hadapan tangisan marah Lei Ying. Dia segera mengabaikan yang pertama saat matanya terlempar ke arah Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara samar, apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda akan menggunakan batu giok kuno untuk ditukar dengan orang yang Anda inginkan atau Anda akan dengan paksa merebutnya? Aku ingin bertemu ayahku. Mata Xiaoyan tidak bergeser saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiaoyan setelah mendengar ini. Dia segera melambaikan tangannya dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar. Setelah itu, sebuah penjara, yang terbentuk dari kabut hitam, muncul di langit. Ada sosok tua yang duduk di dalam. Banyak rantai terjerat erat di sekelilingnya seperti ular berbisa. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Meski sedikit buram, darah yang mengalir di dalam tubuh Xiaoyan segera memberitahunya bahwa sosok itu memang ayahnya, Xiao San. Puluhan tahun telah berlalu. Kepala klan berjiwa tinggi dari dulu telah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuhnya yang semula kuat menjadi kurus dan rapuh selama ini. Dia telah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiaoyan terus bergetar. Dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang niat membunuh liar bergejolak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat membiarkan kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan darah keluar dari mereka dan jatuh. Hun Tiandi, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya akan membalikkan klan Hun Anda. Mata merah darah Xiaoyan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Suaranya serak dan rendah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan menyebar dalam gelombang seperti mode dengan dia di tengah. Segera, awan gelap bergejolak dan guntur meraung. Di negara jiwa, para ahli dari klan Hun, yang baru saja memberi Xiaoyan senyum jijik tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan Hun Tiandi akhirnya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah benar-benar melonjak sampai sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan. Betapa hebatnya Xiaoyan. Suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada niat membunuh yang samar di dalamnya. Xiaoyan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Xiaoyan. Sosok tua yang diikat dengan kuat oleh rantai logam di dalam sangkar tiba-tiba bergetar karena kata-kata Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya, mereka berhenti pada pemuda berpakaian hitam, yang melayang di langit tidak jauh. Tubuhnya langsung menegang. Air mata turun dari matanya. Suara tua seraknya dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Yan R, Bab 1604, Reuni Ayah Anak. Seluruh tempat benar-benar sunyi.
Hanya suara tua, yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak ada habisnya bergema di langit. Xiao Yan masih muda yang lemah ketika mereka berpisah saat itu. Namun, perpisahan itu pada waktu itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Kebencian memenuhi hati pemuda selama periode waktu yang panjang ini. Dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah menyayanginya dan membiarkan yang terakhir sekali lagi menikmati hidup di masa tuanya. Gu Yuan dan yang lainnya menjadi diam saat dia melihat pemuda yang agak kurus di udara. Mereka tahu cukup banyak tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami betapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah dia lakukan. Orang biasa hanya dapat melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka telah lupa berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian yang mencolok ini. Orang ini benar-benar seorang pria. Tidak ada seorang pun di klan Lei saya yang bisa dibandingkan dengan dia. Petik 2. Lei Ying menghela nafas pelan dan bergumam. Xiao Yan mampu perlahan naik dari menjadi pemuda yang lembut saat itu hingga menjadi raksasa yang bahkan harus mereka anggap serius. Selain itu, dia juga perlu melarikan diri dari para pembunuh yang telah dikirim oleh klan Hun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu mengalami kematian dini tetapi malah menjadi batu asah baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Mereka semua mengakui bahwa mereka pasti tidak akan dapat melakukan yang lebih baik daripada Xiao Yan jika mereka berada di posisinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiao yang dulu terkemuka tidak meninggalkannya dengan kekayaan apapun. Para ahli dari klan Lei terdiam di hadapan desahan lembut Lei Ying. Mereka tidak dapat membantahnya. Xiao Yan GG. Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Matanya yang cantik mengandung kemerahan saat dia melihat punggungnya yang bergetar berulang kali. Dia bisa merasakan emosi yang melonjak di hati yang terakhir. Dia sangat menyadari upaya yang dilakukan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam itu. Dia masih bisa melihat beberapa jejak pemuda saat itu di wajah yang sudah matang. Putranya, yang pernah dia banggakan, benar-benar sekali lagi muncul di hadapannya. Anak, air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam ke depan. Suaranya serak saat dia meraung, Yan Er, pergi. Setelah dipenjarakan oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun. Dou Huang atau bahkan Dou Song, yang bisa mendominasi kekaisaran Jiama saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan keputusasaan. Xiao Yan menatap sosok tua itu, yang ditahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Terlepas dari seberapa banyak kesulitan yang dia derita, ayahnya setidaknya masih hidup. Sungguh pemandangan yang menyentuh. Hun Tiandi tertawa samar. Matanya melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, mungkin kamu seharusnya berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Huang seumur hidupnya. Untuk memungkinkan dia hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama terjadi padanya. Aye, aku akan. Gu Yuan dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk dengan lembut dan tertawa, kamu dapat yakin bahwa Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini. Lei Ying dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Rasa dingin yang pekat naik di dalam hati. Mereka, seseorang dengan tampilan garang tidak menakutkan. Orang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu menjaga senyum di wajahnya sementara niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi sedikit berkedut. Bakat Xiao Yan sama mencoloknya dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, kekejaman mantan jelas sangat melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Xiao Yan. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya bukan hanya kata-kata kemarahan. Jika Xiao Yan diberi kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa yang pertama pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada yang tersisa. Namun, kemungkinan sangat sulit untuk kesempatan seperti itu muncul. Transaksi.
Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno melintas dan muncul. Itu adalah giok Dewa Kuno Tuosi yang terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa metode ini tidak akan berhasil pada ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu dia mendapatkan bagian terakhir dari batu giok kuno ini, dia akan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Tusi dan kemudian membukanya. Pada saat itu, dia akan benar-benar melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dia mendapatkan pil di tingkat embrio di dalamnya. Pada saat itu, apa yang disebut aliansi akan seperti semut di matanya. Sebuah flip tangannya dapat dengan mudah menghancurkannya. Tubuh kelompok Lei Ying menjadi jauh lebih tegang setelah mereka melihat Xiao Yan mengeluarkan batu giok kuno. Namun, tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiao Yan saat ini. Dari penampilan Xiao Yan sebelumnya, dia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya menyelamatkan ayahnya saat ini. Kami akan menukar orang dan batu giok bersama. Anda harus mengerti betapa sederhananya bagi saya untuk membunuh ayahmu. Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak mengizinkan saya melihat Anda melakukan trik apapun. Hun Tiandi menarik matanya dan perlahan berkata. Xiao Yan melirik Hun Tiandi. Dia merentangkan tangannya dan batu giok kuno perlahan bangkit di bawah kendalinya. Melihat ini, Hun Tiandi juga melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam berserakan. Dengan jentikan jarinya, semua rantai logam di tubuh Xiao Zhan terlepas. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang meraih Xiao Zhan. Di sini, Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan batu giok kuno juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiao Yan menekan jari-jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangan besarnya meraih Xiao Zhan. Kekuatan hisap meletus dan dia menarik yang terakhir. Dia menebas tangannya ke bawah dan penahan hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan dipotong. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiao Yan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa saat dia merasakan kehangatan di batu giok kuno. Sekarang batu giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Ayah! Tubuh bersemangat Xiao Yan bergetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya melintas dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu, dia dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan. Yan itu benar-benar kamu. Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan terjadi dalam sepersekian detik bagi Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekat. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Xiao Yan. Cara ketakutan itu seolah-olah dia takut ini hanya ilusi. Ini terlepas dari dia terus-menerus berharap hari ini akan datang. Ayah, kamu telah menderita. Maaf. Melihat es tipis seperti muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa matanya memerah. Kedua kakinya berlutut di depan yang pertama. Bahkan batu besar di bawahnya berakhir dengan banyak retakan. Ini benar-benar kamu. Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekitar merasa sedih. Yan cepat bangun. Itu semua karena ayah tidak berguna. Xiao Zhan menyeka air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri dan melihat wajah ini, yang telah menjadi lebih dewasa dari saat itu. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi senang. Hal yang sangat ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Orang yang paling dia khawatirkan ketika dia ditangkap saat itu adalah putra bungsu ini. Namun, anak ini adalah keajaiban dan kebanggaan terbesarnya. Xiao Yan menarik napas saat dia melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, "Ayah, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua semua menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka setelah masalah ini selesai. Sekarang, bagaimanapun, izinkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah." Petik 2. Lindungi ayahku. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan para ahli dari Sky Mansion di sampingnya. Kepala aliansi, Anda dapat yakin bahwa kami akan melindunginya sampai kematian kami. Lusinan ahli Sky Mansion itu, yang telah mencapai puncak kelas Douzun,
segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Segera, mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan yang ketat. Yan ini. Xiao Zhan terkejut saat melihat adegan ini. Orang-orang di sekitarnya ini semuanya memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, dia merasakan ketidakpercayaan yang besar di dalam hatinya saat dia melihat para ahli ini di matanya sangat hormat ketika berbicara dengan Xiao Yan. Mungkinkah putra muda yang dulu dia perlu lindungi sudah menjadi sekuat ini? Ayah, tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu. Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tak terkendali. Karena itu, dia harus membunuh. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka saat Xiao Yan berbalik. Mereka menatapnya. Ada juga rasa dingin yang melonjak di mata mereka. Klan Hun telah berhasil mengumpulkan semua Tusi Ancient God Jade. Mereka pasti tidak boleh dibiarkan pergi dengan mulus. Xiao Yan menurunkan dagunya di hadapan tatapan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi, yang memegang batu giok kuno dan tertawa liar ke arah langit. Sebuah busur ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Ayo serang. Niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar. Bab 1605, Pertempuran Besar. Keinginan membunuh tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin dan yang lainnya setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi secara intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Orang-orang dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang menakutkan menyerang awan dari segala arah. Aura yang kuat menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena mereka tidak menyerang. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam pertempuran besar yang kejam. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyum di wajah Hun Tiandi perlahan ditarik saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Yu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan ke-8 keping batu giok dan berhasil membuka istana Dewa Kuno. Hun Tiandi, serahkan batu giok kuno itu. Kalau tidak, kami pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun Anda. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan batu giok kuno di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh, saya benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Anda berakhir dalam situasi ini jika Anda memiliki kemampuan ini." Petik 2. Hun Tiandi, kami tidak akan membiarkan dengan mudah membuka istana Dewa Kuno. Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi mengerikan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiao Yan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari bintang 5 doseng dari 3 klan serta aliansi Mansion Langit, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, 3 klan dan aliansi Sky Mansion digabungkan tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Gu Yuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun saya. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei dengarkan. Gunakan formasi 9 naga langit petir. Dipahami. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar tangisan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak terang naik dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi awan petir yang perkasa di langit. Cahaya perak menyala. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir besar 10.000 kaki. Guntur bergulir menyebabkan tanah bergetar. Pergi. Saat naga petir muncul,
tanpa ampun bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Klan Yan, teknik langit pembakaran hebat. Yan Jin menjerit dingin setelah klan Lei menyerang. Api mengerikan segera melonjak. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api berubah menjadi lautan api bergulir yang menyapu ke arah klan Hun. Cermin Dewa Kuno. Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, pilar cahaya yang sangat besar ditembakkan. Swoosh swoosh. Semua serangan meletus pada saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun di belakang. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas bergegas dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan pekikan tajam yang menyedihkan. Bang bang bang. Banyak serangan tiba-tiba saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan itu. Tanah retak, membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan. Jaring hitam runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar. Namun, itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua memutuskan pemenangnya. Kaki Gu Yuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Dia mengerti bahwa mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus saling menahan. Jika tidak, formasi kedua belah pihak akan runtuh. Mengenakan biaya, Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Gu Yuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara swoosh. Segera, pertarungan besar meletus di langit. Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang digabungkan yang bisa menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kamu mendapatkan beberapa manfaat terakhir kali? Nihility Devouring Flame tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung menyerang duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan semakin banyak ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Dou Zun ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya segera melintas dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun yang dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Doseng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiao Yan setelah beberapa pertukaran. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dia selesaikan dengan cepat. Saat ini, dia ingin membunuh paling banyak ahli dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Saat ini, dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh paling banyak orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa negara di juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh yang kaya menutupi tubuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan mengulurkan tangannya ke kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Dou Seng menjadi sekelompok darah. Dia mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa menguap menjadi apa-apa. Ci! Sebuah riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dia baru saja membunuh elit Dou Seng ini dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun,
Tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiao Yan saat terlempar. Dengan suara dentang, adegan itu muncul seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Hun Miseng, kamu memang masih hidup. Xiao Yan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya, perasaan dari jiwa di state-nya memungkinkan dia untuk segera mengenali yang terakhir. Orang ini adalah kepala aula jiwa, Hun Miseng, yang telah melarikan diri dengan jejak jika jiwanya setelah dibunuh oleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, aku tidak akan mati dengan mudah. Sir Nihility telah membantu saya membuat tubuh dengan nyala esensinya. Diriku saat ini tidak dapat dibandingkan dengan saat itu. Api hitam bergejolak saat sepasang mata merah, yang penuh kebencian, menatap Xiao Yan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman saat dia memancarkannya. Sebuah busur terbentuk di atas wajah dingin Xiao Yan setelah dia mendengar ini. Serahkan hidupmu padaku. Tangan Hun Miseng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 kaki yang dengan licik menembak ke arah Xiao seperti ular ganas. Pecah. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang dalam menghadapi serangan Hun Miseng. Dia hanya mengucapkan satu kata. Retakan. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat tersapu setelah suara Xiao Yan terdengar. Rantai api hitam runtuh hampir seketika. Bahkan nyala api hitam di atasnya menjadi sangat redup. Serangan dari jiwa di state adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Do Seng tidak berani meremehkannya. Meskipun Nihility Devouring Flame telah menghabiskan upaya besar untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak pada bintang 7 Do Seng atau lebih. Ada terlalu banyak kesenjangan dengan Xiao Yan saat ini. Yang diperlukan hanyalah pertukaran singkat agar Hun Miseng dikalahkan begitu cepat. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melangkah ke dalam jiwa di state, dia tidak percaya bahwa dia akan begitu menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik. Meskipun pikiran jahat bergejolak di hatinya, Hun Miseng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok dengan Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik kembali. Anda tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mata Xiao Yan menatap Hun Mitian dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah maju dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakang yang terakhir dalam mode seperti hantu. Dia menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mitian. Kekuatan menakutkan dari jiwa di state meletus tanpa ditahan. Bang! Tubuh Hun Miseng tiba-tiba menegang di tengah suara teredam yang rendah dan dalam. Api hitam di sekitarnya segera menghilang, memperlihatkan sosok keriput di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tetapi mata Hun Mitian itu kosong. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena dipukul oleh jari Xiao Yan tadi. Apakah ini tekanan spiritual dari di Soul State? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat jarinya. Dia tidak menggunakan Douqi untuk api teratai iblis pemurni untuk membunuh Hun Mitian. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh yang terakhir dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan seperti itu memang layak untuk kata, di